Shalom, Bapak Ibu saudara Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, baik saudara yang berada di tempat ini maupun Anda yang sedang menyaksikan pada online, Tuhan, amin. Mari saudara, hari ini kita kembali berkumpul, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kasih setianya selalu baru dan tidak pernah berubah. Mari saudara, hari ini biarlah hidup kita, seluruh apa yang ada dalam diri kita persembahkan sebagai persembahan yang kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, dan biarlah sukacita Tuhan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa, saya bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang ajaib Bapak. Khususnya hari ini kembali Tuhan kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertambah. Saya percaya Tuhan ada damai sejahtera yang Engkau berikan pada kami. Biarlah Tuhan pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami. Seluruh hidup kami persembahkan padamu sebagai persembahan hidup yang kudus dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur padamu. Dalam Yesus. Haleluya. Amin. Oh kagum akan Engkau Raja yang mulia, yang ku berikan. Kau buat ku terbang, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan sang dan diagungkan. Dia yang mulia, Kaulah Raja atas semesta. Tunjukkan ku mendekat, meninggikan
sembah Dia, kita pujikan nama yang kudus, yang ajaib. Oh, bersyukur. Biarlah menyerahkan Engkau bersaksama atas pujian kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk terlebih lagi dengan pujian iman kami. Haleluya, amin. Saya percaya sukacita saudara. Mari saudara, apapun masalah saudara, bila kita ada dalam hadirat Tuhan, biarlah sukacita Tuhan kembali kami. Mari saudara, kita nyanyikan hari ini surat. Saudara
Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saya percaya hari ini bahagia semua ya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Karena kita ada dalam hadirat Tuhan Raja dan Esa. Mari saudara, kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, firman Tuhan yang berbicara oleh hamba-Nya. Kita terus dibarui sesuai dengan kehendaknya. Bapak, bersyukur Tuhan karena Kau selalu bersama kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mendengar dalam firman, urapi hamba-Mu. Biar Engkau yang berbicara dengan kami. Kami punya kerendahan hati supaya hidup kami diubahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Pak. Pakai hidup kami, hidup kami mengenal Engkau selama-lamanya. Dalam tiap langkah kami, supaya banyak orang mengenal Engkau, juru selamat dan hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan Bali.
melimpah. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar, melimpah bagi Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami ucap syukur atas pagi hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah hari ini. Itu menunjukkan bahwa kami dalam keadaan sehat ya Tuhan, dan kami mau lebih dekat lagi masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, hikmat bagi kami. Terima kasih mempunyai Allah yang dahsyat, yang ajaib, seperti Engkau Allah yang maha penuh kasih-Mu lebih daripada hidup. Oh haleluya, kasih karunia-Mu limpah atas kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam segala permasalahan yang sedang berlangsung dalam hidup kami saat ini, Engkau terus memperhatikan kami, Engkau terus memperdulikan kami, dan Engkau terus memelihara kami. Pemeliharaan-Mu sempurna di atas kehidupan kami. Terima kasih Immanuel, Tuhan Yesus beserta kami. Terima kasih. Tiba saatnya untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hamba mohon, ambil alih sepenuhnya hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa memberitakan firman yang benar-benar daripada hati-Mu. Urapi kami semua termasuk hamba-Mu ini. Berikan hikmat kepada jemaat-Mu juga, untuk kami semua dapat mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, iman, jalan keluar bagi kami di tengah masalah yang sedang berlangsung di dunia ini saat ini. Dan kami percaya melalui firman ini kami boleh terang hikmat untuk kami, bahkan lebih daripada pemenang dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom. Ya, saya bersyukur kita bisa berkumpul. Itu tandanya kita masih diberikan kesempatan. Ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita semua. Tetapi saya juga berdoa untuk siapapun jemaat di tempat ini yang mungkin tidak bisa menghadiri ibadah hari ini, hanya bisa melihat melalui ibadah online, melalui Facebook, ataupun siapapun yang nanti melihat ibadah ini dari YouTube. Biarlah kasih Tuhan memberkati, memelihara hidup saudara-saudara semua dengan sempurna. Amin. Ya. Saat ini kita ada di dalam masa new normal, dan memang kita lihat di berbagai kota sudah ada kegerakan ya, mulai rame ya, roda ekonomi sudah mulai berputar ya. Tetapi tetap protokol kesehatan itu tetap harus wajib dilaksanakan ya, dan terus dipantau oleh pemerintah. Luar biasa, kita harus terus berdoa untuk pemerintah kita. Tetapi di samping itu juga tetap ada orang-orang yang menganggap enteng. Tetapi hari ini, masa-masa ini boleh dibilang, meskipun kita sudah memasuki masa new normal, tapi kita masih ada tetap di dalam, kita rasakan masih ada di dalam badai. Betul ya. Ini adalah masa-masa saat-saat yang menegangkan, menakutkan, mengerikan, dan tidak menentu. Kenapa kok tidak menentu? Karena ya, virusnya belum hilang dari muka bumi ini ya. Dan kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 itu akan berakhir ya. Nah, kira-kira dalam masa badai ini, apakah ada dari saudara yang mengalami masa-masa sulit? Ya. Pastinya ada ya, pasti. Ya, baik, meskipun kita jadi anak Tuhan, tidak peduli anak Tuhan,
Bahkan mungkin hamba Tuhan juga saat ini juga banyak yang mengalami masa sulit, dan di tengah masa-masa sulit itu sendirian ya. Kadang-kadang di dalam hati kita, aku ini punya masalah, besok ini gimana ya, masalah itu lo besar loh bro. Mungkin bisa ngomong ya, mau ngomong sama siapa, ngomong sama orang pun mungkin tidak ada yang peduli juga ya, itu kan masalahmu gitu ya. Tetapi kita itu tidak sendiri di dalam badai ini ya, dan kita tahu, dan badai ini memang dihadapi oleh orang-orang di seluruh dunia ya, orang-orang di seluruh dunia, dan dampaknya begitu luar biasa banyak, tentunya berdampak buruk ya, bagi utamanya bagi kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan karena serangan virus coronanya, bukan, tetapi ada terganggu kesehatannya dalam segi kesehatan mentalnya, jiwanya, emosinya ya, itu terganggu semua ya, terdampak buruk. Demikian juga ekonominya terdampak juga ya, ekonominya melorot turun ya, dan pastinya juga pasti keseluruhan segi kehidupan kita terdampak oleh badai yang luar biasa ini. Minggu ini ya, minggu lalu ini saya ketemu dengan seorang ibu yang boleh saya lihat ya, dalam kacamata saya Ibu ini adalah seorang ibu yang masih energik, aktif juga ya. Dan ketika saya bertemu, ibu ini juga ngomong bahwa dia punya teman suatu keluarga yang mempunyai status sosial, status ekonomi yang cukup tinggi ya, artinya cukup kaya ya, terpandang, rumahnya mewah, usahanya banyak, pabriknya besar juga, mobilnya banyak. Dan ibu ini bahkan ngomong bahwa keluarga ini boleh dikatakan kakinya itu tidak pernah nginjak tanah, tidak pernah nginjak lemah. Artinya apa? Rumahnya mungkin ada granit atau marmer, keluar dari rumah langsung naik mobil kemana-mana, turun pun pasti tidak pernah nginjak tanah gitulah, pokoknya langsung ke mall atau tempat-tempat mewah yang lain. Dan suka belanja, kalau dilihat dompetnya itu kepokan ya, duit ya, bukan hanya jutaan tapi puluhan juta, itu bawaannya kemana-mana. Terus dia sering kemana-mana, ke luar negeri sebentar, ke sana sebentar, ke luar negeri sana sebentar, keluar, udah seperti itu. Tetapi hari ini tiba-tiba semuanya itu habis, betul-betul habis ya, habis. Dan bahkan salah satu anaknya demikian syoknya sampai tahu gimana RIP gitulah ceritanya ya. Dan saya tanya juga, kenapa kasusnya? Oh bukan karena corona, ini tidak tahu, mungkin karena begitu syoknya tidak kuat ya. Terus kemudian ibu ini juga ngomong, salah satu temennya juga punya terserang penyakit flu ya, pilek dan batuk, dirasa cukup berat dan mungkin agak lama, ketakutan sendiri ya, dan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan hidup. Dan ibu ini ngomong, ini apa, nyata loh, ini nyata, bukan katanya berita, benar dia betul seperti itu. Dan pagi hari ini bukannya saya mau mendramatisir ya, melebih-lebihkan atau bukan, tapi memang inilah badai kehidupan yang kita sedang hadapi. Dan badai kehidupan itu dihadapi oleh semua orang berjuang, tidak peduli dari strata sosial ekonomi yang bawah, tengah ataupun yang atas, semua suku bangsa kena semua ya, apapun, tidak peduli agama mau apa, kena semua. Dan semua orang berjuang saat ini ya. Jadi pagi hari ini saya akan membawakan firman dengan judul atau tema iman dalam krisis COVID. Anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi krisis ya. Yang pertama, poin pertama ialah kita tidak menghadapi sendirian ya, kita tidak menghadapi masa depan itu sendirian. Oh bukan berarti pasti banyak temennya ya, akeh koncone, bukan berarti gitu. Tapi puji Tuhan, kita menghadapi masa depan itu tidak sendirian karena kita punya apa? Allah ya, Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, Immanuel.
Tuhan yang luar biasa, yang selalu peduli akan kehidupan kita. Tuhan itu melihat setiap permasalahan kita. Tuhan itu peduli, ya peduli. Ya Allah Immanuel. Dan ketika kita selalu sadar bahwa Allah itu Immanuel, maka dalam kehidupan kita itu kita akan timbul iman di dalam kehidupan kita. Tidak peduli situasi dan kondisi yang saat, kita tidak akan gampang ketakutan, gentar, ya. Tidak peduli situasi dan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Kita dengan yakin, kita tidak perlu takut karena Immanuel bersama kita, ya. Sorry. Ya. Nah, kita bisa baca di Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 ya. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6 ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Firman Tuhan pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Jangan takut, jangan gemetar. Kita menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Ya, biarpun ada begitu banyak masalah di sekeliling kita, sebab Tuhanlah yang berjalan menyertai kita. Ya, Dia berjalan bukan hanya di samping kita, tetapi Dia ada di dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan itu berada di dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus kita. Kita ini manunggal dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya berjalan menyertai kita, bahkan Dia berjalan mendahului kita, di depan kita, ya, membuka jalan bagi kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Amin. Ya, ini ayat yang harus kita pegang, ya, kita harus kita imani, ya. Karena apa? Di dalam situasi dan kondisi yang begitu berat ini, iblis pun bekerja keras demikian luar biasa untuk terus menyemburkan kebohongan, menyemburkan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Bagaimana ya kalau misalkan aku nanti sakit, ya, gimana nanti keluarga aku, gimana ya ekonomiku kalau merosot, gimana ya kalau aku kehilangan pekerjaan, dan lain-lain segala macam, ya. Dan pasti banyak kecemasan, banyak di segala sisi kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini supaya kita beriman. Tuhan ingat kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, ketakutan kita, yang masalah-masalah kita kepada Tuhan. Supaya kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Dan saat-saat ini mungkin banyak orang-orang pinter yang menawarkan, itu nanti ke depanmu. Sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai terpengaruh seperti itu, ya. Pengen tahu masa depanku itu nanti gimana ya, setelah lewat krisis ini, masa enggak, jangan itu. Karena kita ini sudah ditebus, apalagi kalau misalkan kita sudah melayani, kita sudah jadi hamba Tuhan, jangan sampai kita bahkan percaya kepada orang-orang pinter. Karena benci, ya. Kita puji Tuhan karena apa? Karena kita sudah pribadi yang memegang masa depan kita. Ya, kita sudah mengenal, dan pribadi itu tidak jauh. Pribadi Allah yang Maha Kuasa yang memegang masa depan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Firman ini berkata ini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya. Allah Immanuel, Allah itu akan selalu menyertai kita di dalam segala situasi, artinya.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, ketika kita melalui sungai-sungai kesulitan di dalam kehidupan kita, maka kita itu tidak akan hanyut, kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan tidak akan kindet. Ya, kita tidak akan terbawa oleh masalah kita. Ya, kita tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, artinya itu api apa? Bukan api-api, bukan ya, tetapi melalui api-api pencobaan di dalam kehidupan kita, api-api kesulitan, api-api penderitaan, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Engkau itu tidak akan hangus, engkau itu tidak akan terbakar, engkau itu tidak akan habis, maksudnya, ya, tidak akan habis. Ya. Nah, kita benar-benar bisa memegang ayat ini, ya, firman Tuhan ini, benarkah? Itu introspeksi, apakah kita betul-betul bisa mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan? Benarkah bisa mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan yang mungkin kadang tidak kelihatan? Saudara, masa depan kita, kesuksesan atau kegagalan kita di dalam melewati krisis ini ditentukan oleh pandangan kita kepada Tuhan, ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan, iman percaya kita kepada. Masihkah kita beriman kepada Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam rencana-rencananya? Ya, masihkah kita beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kedaulatannya? Ya, ketika kita beriman, maka saya percaya kita bukan hanya bisa bertahan, tapi kita akan melewati dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, baiklah kita menyerahkan saat-saat yang baik ataupun buruk di kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita bisa belajar akan daripada kehidupan daripada Yusuf. Bapak Ibu pasti sudah kenal semua Yusuf, ya. Yusuf ini menanggung penderitaan, menanggung banyak hal, kesakitan, penderitaan, ya. Dia apa ya? Disepelekan. Mulai dari kecil Yusuf ini sudah dibully, ya, dipukuli oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri yang iri atau cemburu kepada Yusuf. Dan ketika dia dijual sebagai budak di rumah Potifar, dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi kembali dia mendapat perlakuan yang buruk. Ya, dia sudah memberikan yang terbaik, sudah dipercaya, hasil kerjanya bagus, dia kembali difitnah dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara oleh karena hal-hal yang tidak dilakukannya, bukan karena kesalahannya, ya. Dan akhirnya masuk ke penjara, dia melakukan yang terbaik pun, terus Tuhan akhirnya mempertemukan dia dengan dua orang kepercayaan daripada raja, ya. Dan dia berbuat kebaikan, dia bisa menafsirkan mimpi daripada dua orang kepercayaan raja tersebut, tetapi kembali dia disalahgunakan, dimanfaatkan, dilupakan, diabaikan, ya. Sebagai manusia di dalam perjalanan melewati banyak kesulitan itu, kalau kita sendiri sebagai Yusuf, kita sudah merasakan kekecewaan, ya, kepahitan hati yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, apakah Yusuf ini tidak ada rasa kangen kepada keluarganya? Dia tidak tahu, dia ingin ketemu sama bapaknya juga, ya. Dia tidak tahu kabarnya bapaknya ini, apakah bapaknya ini masih hidup apa enggak, ya. Ya. Dalam masalah yang begitu berat itu, dia tidak, luar biasanya dia tidak pernah sakit hati, ya. Dia tidak pernah sakit hati, terus dia tidak pernah punya pandangan yang buruk atas hidupnya. Mungkin orang-orang di sekelilingnya, orang-orang terdekatnya sudah ngomong kelar hidupku. Yusuf tidak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah kelar hidup saya tidak pernah kelar hidup. Habis hidupmu. Tidak pernah. Ya. Karena Yusuf ini tahu siapa Tuhannya. Ya, Yusuf ini punya iman, Immanuel.
Tuhan selalu berserta dia, Tuhan selalu memperhatikan dia, baik masa yang baik maupun buruk Tuhan itu. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan akan melaksanakan apa yang dijanjikannya. Ya, amin. Ya, dan waktu Tuhan akhirnya terjadi ya, dia dipertemukan dengan Raja Firaun dan akhirnya bisa menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun. Dan langsung diangkat jadi orang yang kedua di negeri Mesir tersebut ya. Nah, meskipun sudah diangkat di dia juga belum bisa bertemu dengan keluarganya selama kira-kira 7 tahun lebih lah juga. Dan kita bisa belajar daripada Yusuf ini ialah Yusuf ini pribadi yang hanya memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah ngaku, oh ini aku inilah orang yang paling pintar, aku ini orang yang dipakai Tuhan, aku ini orang yang paling aku ini orang yang paling berpemahaman. Ya, bisa tidak pernah dia memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dan ketika pada waktunya Tuhan mempertemukan dia dengan saudara-saudaranya, dia juga tidak ada rasa balas dendam sedikit pada saudara, padahal dia sangat mampu. Itu artinya apa? Dia tidak pernah sakit hati, ya, dia tidak pernah menyimpan kepahitan di dalam kehidupannya, ya, dia tidak pernah menyalahkan orang-orang lain, orang-orang dekatnya, saudara-saudaranya, orang-orang terdekatnya. Dia tidak pernah pahit, bahkan ataupun dia tidak pernah pahit terhadap Tuhannya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Itulah pribadi kita harus belajar imannya begitu luar biasa. Ya, di dalam situasi yang buruk apapun, Yusuf ini percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup untuk melaksanakan rencananya. Ya, Allah yang tidak pernah gagal. Ya, Allah yang luar biasa. Meskipun dia kadang-kadang tidak melihat apa, dia mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, puluhan tahun dia melihat, kok rasanya tidak ada kebaikan yang terjadi, doanya dan percayalah, meskipun kita tidak lihat Tuhan itu bekerja di belakang layar. Amin. Ya, ya, Tuhanlah. Ya. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, dia yang memegang masa depan kita. Ya. Poin yang kedua ialah hikmat Tuhan. Ya. Saya langsung akan berikan kesaksian, ilustrasi, dan ilustrasi ini bukan ilustrasi ya, betul, kesaksian hidup. Ini sudah sering saya bagikan juga bersama Bu Ana. Ini adalah kesaksian dari seorang bapak yang punya karir yang demikian luar biasa di suatu bank yang terkemuka. Dan ini bukan kejadian sekarang, mungkin kejadian di masa krisis 98 pada waktu itu ya. Dia bekerja di suatu bank yang ternama, punya posisi yang luar biasa, dan suatu krisis ini menyapu perusahaannya, ya, perusahaannya, banknya akhirnya kolaps ya. Dan mau nggak mau bapaknya akhirnya pun mengalami pemutusan hubungan kerja dan mulai keluarga ini di dalam permasalahan. Ya, keluarga ini ada di dalam permasalahan, dan meskipun keluarga ini sudah mengenal Tuhan, rupa-rupanya menganut paham ada uang abang disayang, tidak ada uang abang lu tendang. Nah, akhirnya terjadilah rumah tangga yang rawan. Saat ini saya melihat, saya mendengar juga ada berita, ada banyak rumah yang rawan. Ya, oleh karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya ditinggalkan oleh istrinya, ya. Dan di tengah kesedihan ini bapak ini tidak mau menyerah begitu saja. Dia menguatkan kepercayaannya, terus mendekat kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan dia suka memuji Tuhan. Pakai gitarnya dia terus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari berdoa
berdoa sungguh-sungguh, minta jalan keluar daripada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan hikmat apa? Untuk dia buka usaha, karena dia pintar masak, buka sop gulai kepala ikan, dan dia dicoba laris, ternyata buka cabang lagi, laris, dan akhirnya banyak franchise yang dia buka, mengalami kesuksesan luar biasa. Dan ketika itu kesuksesan, ya istrinya pun akhirnya ada uang, abangnya pun kembali, tapi mungkin sudah ada pertobatan, ya. Poin yang kedua hari ini di dalam adalah kita mendekat, mencari firman Tuhan, ya, mendekatkan diri, ya, menjaga kekudusan kita, hati kita, pikiran kita, perlakuan kita, ya, dan minta hikmat Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk apa yang harus dilakukan. Sudahkah pernah kita lakukan, ya, untuk pekerjaan kita, masa depan kita, ya, rumah tangga kita, anak-anak kita, ya, untuk kesehatan dan apapun yang kita perjuangkan. Dan kita bisa baca di Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, ya. Ketika kita mendekati tahta Tuhan, kita harus penuh dengan iman, ya, pasti dapat, karena Tuhan itu, Tuhan memberikan hikmatnya dengan murah hati. Kalau kita sungguh-sungguh pasti dikasih, ya. Dan firman Tuhan ngomong di tempat lain, ya, bahkan Tuhan itu tidak pernah merasa terganggu. Tuhan itu tidak pernah merasa tersinggung ketika kita itu minta hikmat. Tuhan itu justru senang kalau kita mendekat minta hikmat daripada Tuhan. Dan kita bisa tahu orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, Alkitab mencatat ialah siapa? Raja Salomo, ya. Raja Salomo ini terkenal sebagai orang yang terkaya, tersukses yang pernah hidup, ya, paling terpandang, kekuasaannya paling luar biasa, bala tentaranya luar biasa, punya segala sesuatu. Bahkan mungkin kalau saat ini hidup di zaman kita, itu punya segala sesuatu yang kita ini impi-impikan, ya, tiap hari, ya. Tetapi Raja Salomo di tengah-tengah segala kekayaan, kenyamanan, ya, dia, ya, dia tetap mendekat kepada Tuhan karena dia tahu, ya, tidak ada artinya semua, ya, semua kekayaannya, kemuliaannya, kenyamanannya itu tidak akan ada artinya kalau dia tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak, ya. Oleh karena itu Raja Salomo terus meminta hikmat kepada Tuhan. Raja Salomo itu menghormati Tuhan di dalam segala apapun yang dia miliki, ya. Karena dia tahu semua yang dia miliki itu semua adalah karunia daripada Tuhan, ya. Sudahkah seperti Raja Salomo kita minta hikmat Tuhan untuk apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita harus melakukannya? Amin. Baiklah, kita ketika kita mengalami masalah, kita minta hikmat Tuhan, ya. Saya ambil kesimpulan yang pertama ialah biarlah kita terus meneguhkan, menguatkan iman kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang empunya segalanya, yang berkuasa di atas alam semesta, yang mampu melakukan tidak ada yang mustahil, itu ada bersama kita. Dan ketika Dia, maka tidak ada yang sulit, ya. Iman kita yang menentukan apakah kita bisa sukses bertahan di tengah krisis ini ataukah tidak. Apakah kita memandang gunung persoalan kita jauh lebih tinggi daripada, jauh lebih besar daripada Allah kita. Itu maka kita dengan mudah, ayat itu ngomong, kita akan mudah dengan
hangus terbakar. Ya. Baiklah kita punya iman sehingga saya tidak akan habis. Ya. Saya akan bertahan, bahkan menang, bahkan lebih daripada menang. Yang kedua ialah hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan dengan kekudusan dari hati, pikiran, kelakuan kita, mendekat dengan sungguh-sungguh, kenal, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang harus, bagaimana kita melakukannya di tengah-tengah krisis, maka kita akan bisa bertahan dan bahkan keluar lebih daripada pemenang melalui krisis COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil. Kita semua sudah diberkati untuk pengenalan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang tugas perjamuan. Kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami tetap beriman kepadamu, untuk kami Tuhan memiliki hikmat yang datang daripada Engkau sendiri menghadapi saat-saat yang sulit ini Tuhan. Maka Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Kami memerlukan terus beriman, hidup kami terus dipenuhi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami kudus, Kau yang melayakkan setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan, menguduskan hidup kami, hati dilahirkan oleh darah-Mu, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Juga kami hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani perjamuan kudus, kami percaya Engkau sendiri juga yang sudah menguduskan hidup kami. Engkau yang sudah saya ini di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur. Biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan dan Engkau mengurapi roti dan anggur ini Tuhan, sehingga roti dan anggur akan darah anak domba. Dan kami percaya ketika darah pagi hari ini yang sakit kami disembuhkan, kami yang bebaskan. Yesus, kami percaya Tuhan boleh menyatakan pada pagi hari ini, kami yang mengalami kelemahan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang putus asa, kami boleh mendapatkan kehangatan yang datang daripada Engkau kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
pribadi kepada Tuhan. Akan kasih dan pengorbanannya yang begitu besar. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak kita ambil waktu, kita mengucap syukur. Kita mengucap hari Tuhan. Oh, dalam masyarakat, dalam Bapa ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kami. Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak pernah sendiri jalan bersama dengan Engkau. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami ya Tuhan. Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami. Walaupun kami harus melewati badai dan persoalan, kami tidak pernah sendiri. Kami melewatinya bersama dengan Engkau. Dan kami yakin percaya bersama dengan Tuhan kami bisa, kami mampu, dan kami pasti mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya pagi hari ini kami sudah dibangkitkan iman kami kembali. Kami sudah dikuatkan kembali. Dan kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang, kami mengalami pemulihan. Kami pulang, kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam syukur, haleluya, amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari saudara, kita masuk dalam persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan hati kami menjadi tanah yang subur supaya hidup kami berbuah-buah. Sementara juga kami memberikan persembahan. Kami bawa persembahan ini dengan apa yang ada dalam hidup kami. Berkati kiranya persembahan kami berguna untuk keluasan kerajaan. Biarlah Tuhan, persembahan ini menyerang Engkau Tuhan. Misalkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tidak tangan Pak.
Puji Tuhan, di awal Juli minggu pertama ini kita sudah kembali memulai ibadah new normal. Walaupun belum bisa semuanya jemaat bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kita tetap akan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Memang belum ada jemputan karena kita tahu kalau jemputan pasti duduknya empet-empetan ya. Sedangkan protokol kesehatan kita harus tetap menjaga jarak terlebih dahulu, jaga jarak 1,5 meter seperti itu. Jadi ya kita berdoa biarlah segera wabah corona ini segera berlalu dari bangsa ini dan kita bisa beribadah dengan normal kembali. Amin. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mungkin yang ada tetap bangun komunikasi dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak bisa ikut jemputan, bisa berangkat sendiri. Kalau rindu beribadah sama-sama di tempat ini, mereka bisa berangkat sendiri seperti itu ya. Tidak ada pengumuman yang saya sampaikan yang secara khusus, tapi selesai ibadah ini saya mohon untuk pengerja bisa kumpul sebentar saja. Dan besok minggu kembali kita akan beribadah di tempat ini bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami sudah merasakan akan kebaikan-Mu, merasakan kehadiran-Mu, jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa semua jemaat Betani Kroya baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang beribadah di rumah secara online melalui Facebook maupun YouTube Tuhan, biarlah Engkau terus yang memberkati hidup kami semuanya Tuhan. Walaupun kami belum bisa beribadah bersama-sama Tuhan, biarlah Engkau tetap ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terus Kau bangkitkan iman kami untuk kami tetap memiliki iman yang teguh. Kami boleh tetap ya Tuhan dekat dengan Engkau. Kami boleh tetap semakin mengasihi dan mencintai Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus terus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi jemaat yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau melawan, menjamah dan menyembuhkan mereka saat ini di dalam Yesus. Oleh biru-biru darah yang Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan kembali ya Tuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan dalam pergumulan masalah, Tuhan yang akan membukakan jalan Tuhan, solusi jalan keluar pasti Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan yang sedang sedih, Tuhan memberikan penghiburan karena Engkaulah penghiburan dan sukacita kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan juga bagi anak-anak-Mu pagi hari ini yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang terus setia memberikan 1/10 milik-Mu. Kami terus percaya dan kami mau terus pegang akan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang akan membukakan tingkat-tingkat langit, dan Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan, dan Engkau akan menghabis segala belalang pemberi belalang indah, belalang lompatan yang akan memakan habis berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami, yang akan menghalangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Kau hadir jauh-jauh dari kehidupan kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu yang terus setia dan percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh hidup di bawah langit terbuka, kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami siang hari ini kami pulang Tuhan tidak dengan tangan hamba, tapi kami pulang diberkati Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya siang hari ini segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, baik berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi, apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan pendidikan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan, kami percaya berkat-berkat rohani, dan damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Dengan
ucapan syukur. Mari kita percaya sudah diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama kita